There is a new name at the top table of European football. Paris Saint-Germain have won the Champions League at last. When the storm tries to shake you and the world seems to fall apart, remember God. Akhirnya, setelah puluhan tahun penantian, Paris Saint-Germain bukan hanya tampil sebagai raksasa sepak bola di atas kertas, tapi benar-benar menjejakkan kaki di puncak sepak bola Eropa. Trusting in the Lord, He knows what's best for you. Kemenangan 5-0 atas Inter Milan di final Liga Champions bukan hanya soal skor telak, tetapi sebuah pernyataan tegas. Era baru telah dimulai di Paris, di bawah kendali tangan dingin Luis Enrique. You are never alone, He sustains you. He remains confident in His promises. Trust in the power of prayer. Believe in Dulu, PSG sering dicap sebagai klub bling-bling. Lebih sibuk mendatangkan nama-nama besar seperti Neymar, Messi, dan Mbappe demi citra dan pemasaran ketimbang prestasi nyata. He will never abandon you. Kini, label itu terkubur bersama trofi Liga Champions pertama mereka. God is your rock, He is your sound. Luis Enrique berhasil mengubah identitas PSG dari klub selebritas menjadi tim sepak bola sejati. Yang paling mencolok, kini PSG tidak lagi bergantung pada bintang-bintang mahal. Mereka mengandalkan energi, determinasi, dan kejeniusan taktik dari skuad muda penuh bakat. Faith in action. Nama-nama seperti Desire Doué, Vicha Kvaratskhelia, Move on confident of it. dan Seni Mayulu justru yang bersinar paling terang di malam final ini. Sebelum musim ini, Doué bahkan belum pernah mencicipi 1 menit pun pertandingan Liga Champions. Tapi di final, pemain berusia 19 tahun ini seakan menjelma menjadi pangeran Eropa. 2 gol dan 1 assist menjadi bukti bahwa PSG punya permata yang siap menjadi pewaris takhta di PSG. Tidak heran jika namanya mulai dibandingkan dengan Lamine Yamal dari Barcelona. Jika Yamal disebut-sebut sebagai talenta muda terbaik dunia, maka di malam final ini, Doué juga seolah membuat pernyataan kepada dunia bahwa di Paris juga ada talenta muda berbakat. Inter Milan datang dengan rencana matang, bertahan rapi, dan mengandalkan serangan balik. Tapi rencana itu langsung hancur saat Hakimi mencetak gol di menit ke-12 In His promises. Trust in the power of prayer. disusul oleh Doué di menit ke-20. In action. Move forward, trusting in the Dalam 20 menit, pertandingan sudah seperti ajang latihan PSG. Inter seakan tidak tahu cara merespons. Mereka adalah tim dengan rata-rata usia tertua di 5 liga top Eropa musim ini. PSG justru sebaliknya, mereka adalah salah satu yang skuad termuda. Tapi ironinya, justru para pemain mudalah yang terlihat seperti para veteran tenang dan matang. Trust in the power of prayer. Believe in victory. Midfield PSG juga luar biasa. Vitinha, Fabian Ruiz, dan Joao Neves bermain dominan. Mereka membuat trio Inter Barella, Calhanoglu, dan Mkhitaryan tenggelam tanpa arah. PSG menguasai permainan sejak menit awal hingga akhir. Dominasi bukan hanya dalam penguasaan bola, tapi juga dalam semangat dan ide bermain. Hakimi membuka skor, dan di penghujung laga, Seni Mayulu, pemain akademi yang lahir di Paris, mengunci skor jadi 5-0. Simbol bahwa PSG kini tak sekadar membeli bintang, tapi juga membangun bintang dari akademi sendiri. Dan ya, inilah jawaban dari pertanyaan abadi PSG selama ini. Kapan jadi juara Eropa? Jawabannya datang dari kerja keras, strategi cerdas, dan keberanian untuk meninggalkan cara lama.
Butuh waktu 14 tahun sejak dimulainya investasi Qatar dan dana nyaris 2 miliar pound, tapi hasilnya kini terasa manis. Dan melihat usia skuad serta stabilitas Enrique, tentu ini baru permulaan. Bagi Inter, malam ini akan dikenang sebagai salah satu yang paling kelam. Mereka tidak hanya kalah, tapi benar-benar dihancurkan. Bukan hanya taktik yang gagal, tapi juga mental dan ketenangan hilang sejak awal laga. Thuram dan Lautaro terlihat bingung, lini tengah kehilangan arah, dan lini belakang tak kuasa menahan gelombang serangan PSG. Pelatih Simone Inzaghi berkata bahwa timnya sudah belajar dari kekalahan final 2023. Tapi hasil di lapangan menunjukkan sebaliknya. Dengan defisit 0-2 di menit 20, Inter seperti kapal tanpa nakoda yang siap karam. Momen paling menyentuh datang saat Enrique menatap langit selepas peluit panjang dibunyikan. Dalam benaknya, ia mengenang putrinya, Sana, yang meninggal dunia di usia 9 tahun karena kanker tulang. Ketika para pemain dan staf merayakan kemenangan, para fans PSG membentangkan tifo besar, menampilkan Enrique yang menancapkan bendera PSG. Sementara, Sana terlihat tersenyum menyaksikannya dari kejauhan. Malam itu bukan hanya soal sepak bola, itu tentang cinta, kehilangan, dan kemenangan yang lebih dalam dari sekadar trofi. Dengan gelar ini, Enrique menjadi pelatih kedua dalam sejarah yang memenangkan treble bersama dua klub berbeda, setelah sebelumnya melakukannya bersama Barcelona pada 2015. Kompetisi ini lahir di Paris, tapi trofinya butuh puluhan tahun untuk benar-benar pulang. Kini, sepak bola Eropa tak lagi hanya soal Madrid, Milan, atau Munich. Paris telah mencatatkan namanya dengan tinta emas di sejarah Liga Champions. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, PSG bukan hanya klub kaya yang gagal. Mereka kini klub besar dengan trofi yang membuktikannya.